tempat itu akan cepat mengabulkan doa yang dimohonkan, sekalipun doa itu dipandang mustahil bagi sementara orang. Contohnya Quran surah ketiga ayat ke-37, paling kiri sebelah bawah. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Perhatikan. Imran dengan Hannah, Imran bukan nabi, bukan rasul, menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam dibikinin mihrab, tempat khusus yang digunakan untuk ibadah. Ya, fokus ya. Di mihrab itu tempat yang dikhususkan hanya untuk kepentingan ibadah saja. Gak perlu luas. Saya ulang, tidak perlu luas. Misal sehamparan sajadah, kalau tidak ada ruangan, boleh. Ingat, mihrab itu bukan khusus tempat imam, bukan. Nanti saya berikan rahasia kenapa tempat imam disebut dengan mihrab. Boleh di rumah bikin mihrab, boleh, silahkan. Di kantor Anda pribadi bikin mihrab, boleh, walaupun cuma sehamparan sajadah. Tapi ingat, tempat itu hanya dikhususkan untuk kepentingan ibadah. Baca Quran di situ, silahkan. Sholat sunnah di situ, silahkan. Tilawah di situ, silahkan. Berdoa di situ, silahkan. Tapi urusan dunia, keluar dari situ. Makan, keluar dari situ. Maaf, terima telepon, keluar dari situ. Update status pun, keluar dari situ. Jangan sekali-kali Anda lakukan, misalnya masuk mihrab, ceklik, sedang di mihrab, jangan ganggu dulu ya. Buang. Jika Anda punya tempat seperti ini, fokus baik-baik, tempat khusus untuk ibadah saja, tidak disertakan dengan yang lain, maka Allah akan berikan dua hal yang tidak diberikan pada golongan selainnya. Apa dua hal itu? Satu, Allah akan mempercepat datang rezekinya kepadanya, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Dan yang kedua, tempat itu akan cepat mengabulkan doa yang dimohonkan, sekalipun doa itu dipandang mustahil bagi sementara orang. Apa buktinya? Maryam punya mihrab, kuncinya dipegang oleh pamannya Zakaria. Yang ngasih nganterin makanan, ngasih pakaiannya Nabi Zakaria. Tapi yang paling menarik, setiap kali masuk ke mihrab itu dibuka pintunya, sudah ada semua yang dibutuhkan di situ. Bawa pakaian, ada pakaian. Bawa makanan, ada makanan. Sampai bertanya Nabi Zakaria, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Kan aku yang punya kuncinya. Kata Maryam, perhatikan, keluar dari lisannya, qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sungguh paman, Allah akan memberikan rezeki seperti paman ketahui pada siapa yang dia kehendaki. Lihat rumusnya, pada siapa yang dia kehendaki tanpa batasan sama sekali. Perhatikan rumus dalam tafsir. Jika ada kalimat dalam Al-Quran menyebutkan siapa yang dikehendaki, maka itu bukan kisah yang menjadi dongeng, tapi ajakan untuk kita menjadi bagian dari orang yang dikehendaki itu. Ya, jadi kata Quran begini, Allah akan berikan rezeki pada siapa yang dikehendaki, maka itu ajakan, jadilah orang yang dikehendaki itu. Maryam menyampaikan pada pamannya, Allah akan memberikan rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Pamannya menyimpulkan, oh, apa yang kira-kira Maryam punya, saya nggak punya. Sampai Maryam mendapatkan rezeki tanpa batas, saya belum dapat. Maka pamannya melihat, berpikir apa itu? Di antaranya apa? Mihrab. Dan secara cepat menyimpulkan, bukankah rezeki itu bukan makanan saja? Bukankah rezeki bukan pakaian saja? Maaf, keturunan itu rezeki. Keturunan rezeki. Nanti ada beberapa ayat dalam Al-Quran ketika Allah berikan rezeki, itu bisa berupa keturunan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami berikan kepadamu keturunan-keturunan, kami berikan padamu rezeki, keturunanmu dapat. Kami berikan pada keturunanmu rezeki, kamu pun dapat. Jadi keturunan itu bagian dari rezeki. Bahkan nanti ada Allah yang Allah turunkan kepada keturunan, antum dapat. Jadi anak antum yang dapat, antum kebagian. Cucu antum yang dapat, antum kebagian. Banyak tuh sekarang. Dan keturunan itu sederhana. Keturunan itu bagian dari rezeki, kata Quran. Bagian dari rezeki. Maka ketika Nabi Zakaria melihat, oh, keturunan bagian dari rezeki, saya belum dapat, yang lain dapat. Maka beliau simpulkan, saya mesti jadi bagian yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kesimpulannya? Saya belum punya mihrab, maka saya bermohon di mihrabnya Maryam itu. Bermohon di mihrabnya Maryam. Masuk ke ayat 38-nya, hunalika, di mihrab itulah beliau bermohon kepada Allah. Jadi kalau Anda, maaf sekali lagi, punya pernyataan-pernyataan dari luar mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, ini nggak mungkin punya keturunan, maka bagian pertama, jadilah seperti orang yang dikehendaki oleh Allah seperti Maryam. Apa caranya? Coba bikin mihrab, walaupun cuma dikontrakan. Saya dulu ngontrak dan bukan aib, kami nikmati itu, bukan aib kontrak. Ya uang kita juga Allah titipkan halal,
Ya, tidur di mungkin kasur yang nggak seperti orang-orang kebanyakan sekarang. Ya, kasurnya nempel ke lantainya. Cuman ukuran mungkin kasur-kasur setengah kasur mewah yang sekarang. Ya, begitu kemudian saya di atas, saya kadang-kadang di lantai, saya datang, dia sedang di kasur, kemudian pindah ke lantai. Saya bilang, ayo kita berdoa di kasur. Ah, tidaklah, saya sedang gerah katanya. Ya, Masya Allah. Dan kita punya mihrab, walaupun cuma sehamparan sejadah. Dan itu bukan aib. Bukan aib, teman-teman. Begitu Anda bentangkan itu, perhatikan apa yang terjadi. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Di mihrab, bikin bentangan sejadah, jadikan mihrab, di situ Anda bermohon, berdoa, beribadah kepada Allah. Apa doanya? Yuk kita mulai kalimatnya. Dua kalimat doanya. Maaf, paham sampai sini? Paham ya? Jadi keturunan itu termasuk rizki, bagian dari keturunan. Makanan rizki, pakaian rizki, uang rizki, keturunan rizki, ketenangan rizki. Jangan selalu dilihat rizki itu berupa materi. Quran surah 3 dulu, di ayat 37, di paling kiri sebelah bawah pojok di mushaf standar. Secara singkat saja, mihrab itu satu tempat yang fungsinya mempercepat terkabulnya doa dan mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Awas, kita bicara keimanan ya. Dan di situ dipertaruhkan. Mihrab ini tidak harus lebar dan luas. Sehamparan sejadah nggak ada masalah. Yang penting kita gunakan untuk ibadah saja. Di luar ibadah keluar. Itulah kenapa tempat imam disebut mihrab. Kenapa? Karena imam mewakili makmum untuk memohon kepada Allah dalam sholat berdoa. Makanya kualifikasi imam mesti khusus, bukan imam biasa. Baik. Kemudian tidak harus di masjid, di rumah boleh dibikin. Maryam pernah dibuatkan mihrab. Saat beliau mengkhususkan diri ibadah, di situ apa yang terjadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini poinnya. Dan ingat, status Nabi Zakaria itu nabi loh. Beliau tahu itu pasti dari Allah, tapi ingin dikonfirmasi apakah pendidikan beliau selama ini sudah meresap pada jiwanya atau belum. Ditanya, Maryam dari mana semua ini? Maka beliau jawab, Maryam jawab, huwa min 'indillah. Paman, ini semua dari Allah. Baik ya? Allah memberikan apapun yang ia kehendaki tanpa batas pada siapa yang diingini. Maka ini dibaca oleh Nabi Zakaria. Mayyasha itu. Jadi kalau ada di Quran diksi mayyasha, jangan simpulkan ini untuk dia saja. Maksudnya, jadi seperti dia, maka Allah akan berikan seperti Allah berikan kepada dia. Maka Nabi Zakaria kemudian sholat di mihrabnya Maryam itu. Minta sesuatu yang selama ini kata orang terbatas. Apa yang dilakukan? Sholat. Dalam sholatnya minta. Perhatikan cara mintanya. Satu, menyebut nama Allah sesuai kebutuhan. Hasan, ya. Maksudnya apa? Nama yang ketika disebut melahirkan ibadah, melahirkan jawaban. Jadi Allah bentangkan semua nama terkait semua kebutuhan kita. Anda butuh rizki, sebut ya Razak. Anda butuh ilmu, sebut ya Alim. Ya kan? Anda butuh ketahanan mental diri, sebut ya Sabr. Itu 99 tersebar. Itu rumusnya di Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya persoalan, segera curhatkan kepada Allah, minta, berdoa. Sebut ya Allah yang standar, atau ya Rahman naik sedikit, atau pilih nama yang sesuai kebutuhan kita. Jadi nggak harus semua disebut, takutnya nggak butuh dikasih. Ya Allah ya Sabar, nggak pengen punya masalah, turun masalah kan? Nah, Nabi Zakaria divonis ada keterbatasan, nggak mungkin diberi. Maka beliau meminta dengan nama Allah yang memberi tanpa batas. Dalam bahasa Arab disebut dengan Wahhab, pemberi tanpa batas. Kalau dialihkan jadi bentuk permintaan, fi'lil amri lit talab, bukan perintah di sini tapi untuk meminta, maka rubah kalimatnya jadi hab. Kalau untuk pribadi, habli. Untuk komunal banyakan hablana.
Karena ini kasusnya pribadi, maka di ayat 38 beliau meminta, hunalika di mihrabnya Maryam, da'a Zakaria rabbah. Berdoalah Nabi Zakaria kepada Allah Rabbnya. Perhatikan, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini fikih doa yang penting dipelajari. Ya Allah, ini kalau terjemah bebasnya begini, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon darimu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Mereka katakan aku nggak mungkin. Aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau pasti mendengar doaku. Kalau kepada yang maha mendengar tidak terkabul juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Dan ini ada fikih doa bagus sekali. Jadi kalau berdoa, sebut nama Allah sesuai permintaan. Yang kedua, cari bahasa yang menyentuh. Itu semua Nabi begitu. Nabi Isa saat mengonfirmasi umatnya di hadapan Allah, ya Allah, kalau engkau mau hukum, itu hambamu. Tapi kalau engkau mau ampuni, engkau yang paling banyak kasih sayangnya. Anak ibu sudah mencederai nama baik keluarga. Tiba-tiba datang ke rumah untuk minta maaf. Diterima nggak? Kadang cara menerimanya kan belum tentu langsung baik kan? Ngapain kesini? Ada yang, kamu bukan anak saya lagi. Oh, lantas anak siapa? Tapi dimaafin juga kan? Lalu dia berkata begini, Pak, silahkan. Kalau papa mau marah, mau pukul, silahkan. Tapi saya anak papa. Tapi kalau papa maafkan, memang papa adalah papa yang penyayang, yang selama ini seperti yang aku harapkan. Mukul nggak? Demi Allah, meluk. Dan air mata keluar. Nah, ibu saja yang punya rahim, punya sifat kasih yang dalam. Apalagi Allah yang Rahman dan Rahim. Maka cari kalimat yang lembut. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, mereka mengatakan nggak mungkin. Maka aku memohon kepadamu yang tak punya batas. Dan kalau engkau aku mohonkan kepadamu tak mengabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Dan itu dilakukan dalam sholat. Dan masih berdiri, belum selesai sholatnya. Baru mulai sholat, minta. Apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya. Pakai fa. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Annallah yubashshiruka bi Yahya. Maka nggak ada jeda. Fa itu harfu atfin raditin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf sambung antara dua peristiwa yang terjadi tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan. Antara berdoa dan dikabulkan tidak ada jeda. Baru selesai minta, seketika turun malaikat menyampaikan doamu terjawab. Tidak menunggu sholatnya selesai. Ternyata kalau sholatnya benar, itu seketika terjawab. Dan beliau meminta dalam keadaan berdiri. Nabi Zakaria seorang nabi, ini saya ingin tunjukkan keutamaan dari barakahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Zakaria seorang nabi, sholat berdiri dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad sebelum sholat ditunggu oleh Allah, mau minta apa aku kabulkan. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau engkau punya persoalan, jangan mengeluh kata Allah. Terima dulu dengan sabar. Karena yang lain pun punya masalah. Perhatikan fikih masalah. Nanti kita belajar fikihnya ya. Kata Allah, aku menitipkan masalah ini bukan ingin membuat kehidupanmu bermasalah. Tapi meningkatkan kualitas hidupmu supaya lebih baik kemudian hari. Karena itulah ketika aku berikan, tak mungkin aku titipkan kalau engkau tak mampu. Maka turun ayat berikutnya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak mungkin diuji itu Anda nggak mampu, nggak mungkin. Jadi kalau Anda datang ke sini sekarang sedang punya masalah, seberat apapun, itu tandanya Anda yang mampu. Saya tidak. Saya tidak dititipi itu oleh Allah karena saya belum mampu. Anda mampu. Kalau Allah percaya kepada Anda, kenapa Anda pesimis? Lalu katakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa kitanya begini, pasti berakhir, pasti selesai. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Kalau sedang punya persoalan, tanamkan itu dalam jiwa.
Makanya disebut al-insyirah, sesuatu yang lapang. Kalau kita menerima dan mengatakan seberat apapun pasti selesai, gak mungkin Allah tinggalkan. Lapangkan pada jiwa. Itu minimal lapang hati kita. Ya, dan itu yang punya kita di Quran. Katakan, yang praktekkan Jepang. Betul, di semua kegiatan pakai. Dulu ada yang senapas dengan Songgoku Songgoan tuh ada benteng Takeshi kan ya? Ya kan? Kalau mau naklukkan itu, ayo kamu bisa kan? Dibuatkan optimisme dalam dirinya supaya bisa. Nah ini kita ada ayatnya. Katakan pada dirimu, pasti selesai. Gak usah mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Terima dulu, pasti Allah tingkatkan kualitasnya. Setelah itu apa? Bawa dalam sholat. Jadi konfigurasi sholat itu begini. Kalau pagi punya masalah, kenapa dipanggil zuhur? Supaya diselesaikan dalam zuhur. Zuhur ke asar punya masalah, diselesaikan di asar. Nanti akumulasinya diselesaikan di isya. Kalau belum tuntas, tahajud. Makanya orang yang benar sholatnya, tidurnya tenang. Karena dia sudah curahkan kepada Allah. Ya Allah, engkau yang titipkan, engkau pasti selesaikan. Engkau yang berikan, engkau pakai tuntaskan. Engkau pasti tuntaskan. Lalu istighfar kan? Makanya begitu istighfar, tidurnya tenang. Gak percaya silahkan. Coba dulu evaluasi istighfar, tenangkan. Tidurnya enak. Tapi kalau Anda gak lakukan, dalam tidur pun masih bermasalah. Kamu ini tidur. Gak enak. Itulah sholat. Ibu, tidak mungkin kehidupan rumah tangga tidak ada persoalan, itu mustahil. Karena persoalan rumah tangga itu Allah turunkan untuk mendapatkan sakinah dari pelajaran yang Allah berikan. Ya, sakinah itu babnya ujian. Jadi kalau pengen sakinah pasti lewat ujian. Nah, untuk meringankan ujian itu supaya mudah dijalani, itu mihrab tempat yang paling tepat untuk memohon. Sehingga sebelum menjalani itu Allah sudah ringankan. Dan saat merasa berat ada tempat untuk mencurhatkan. Nah, problem sekarang mihrabnya pindah ke media sosial. Ke IG. Ya kan? Engkau tidak seperti yang aku duga, bikin status. Sudah menduga tuh. Enggak nyangka perlakuanmu seperti itu kepadaku, nyangka. Tuh. Terus yang paling nyebelin tuh nungguin komen. Semoga Allah tenangkan hatiku. Tolong aminkan ya. Paling sebel tuh kalau melihatnya begitu itu. Paling sebel. Ucuk kunaon. Terus awios-wios, ya mah abdi wae. Abdi wae tapi nggak ada mau status, kumaha tuh ibu teh. Aduh. Bu. Damang ibu. Alhamdulillah. Aduh ya Allah, punten ya pemirsa ya. Baik, lanjut ya. Contohnya siapa yang perempuan yang punya mihrab? Maryam alaihissalam. Maryam. Jadi yang Nabi sebut di lisan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dua perempuan penghulu langit itu dua orang. Nanti 4 yang istimewa, 2 yang paling pokok. Yang 2 ini Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, keduanya Maryam binti Imran. Nanti turun dari sini 2 lagi, Sayyidah Fatimah dengan Sayyidah Aisyah. Nah, Asiyah ya, Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Saya koreksi, Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW dan Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Nah, di Quran surah 3 Al-Imran ayat 37 itu kisah mihrabnya Maryam. Maryam dibuatkan mihrab ya oleh ibundanya Hannah yang diinisiasikan nanti ya sebelumnya dengan suaminya Imran. Jadi Imran itu meninggal sebelum Maryam lahir. Ya? Dibuatkan mihrab, dikhususkan untuk mendekat kepada Allah. Ini harta yang Allah titipkan, dibikinkan tempat untuk mendekatkan Maryam kepada Allah. Apa yang terjadi? Ini rahasia yang tadi mau saya sampaikan, Bu. Ikhtiar orang tua ini yang menyiapkan Maryam, membikinkan mihrab, memfokuskan ibadah di dalamnya, diterima oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Perhatikan baik-baik. Saat Allah terima itu, maka ibu tidak lelah lagi merawat kehidupan anak-anak karena Allah memberikan perhatian lebih dibandingkan hamba lainnya.
Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Allah akan perhatikan anak yang tumbuh itu dari mulai dia tumbuh sampai dewasa sampai kembali kepadanya. Itu yang menyebabkan Maryam tidak pernah bisa diganggu setan dari mulai hidup sampai dengan wafatnya. Maryam. Jadi kalau ibu punya itu di rumah dan tidak harus luas, Bu. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kalau mau curhat kata Allah, curhatkan kepadaku. Dan curhat tercepat yang wakas dijawab itu di mihrab. Jelas? 2. Rizki yang dikirimkan dari sisi yang tidak diduga. Ini saya cerita banyak ulama lain. Tapi karena kita pun mengalami apa yang kita ikuti, jadi senang kalau fa'amma bi ni'mati rabbika hadits. Bu, rasa-rasanya kami jarang beli makan gitu. Dan saya cuma mengajar, ya. Saat kembali pertama datang ngajar di kampus, itu sebulan dapat 500.000. Dan kami melihatnya banyak saja. Satu kali saya tanya istri saya, sebulan berapa yang dikeluarkan, Bu? Itu. Kurang lebih 5 juta katanya, Bu ya. Masya Allah, sayang Allah sama kita ya. Ya kan cuma dikasih segini, itu pun jarang diambil. Tapi ternyata Allah masih menjaga kehidupan kita. Makan habis makan datang makanan yang lain, buah habis buah datang buah yang lain. Rasanya 500.000 gak pernah kepake. Dan sampai sekarang, Bu, di ujung kepala sampai ujung kaki saya gak pernah beli. Ini Allah kasih jubah sama. Makanya ibu cari sampai kiamat kurang 2 hari, itu gak ada jubah ini di toko. Gak ada. Dan Allah hanya titipkan pada seseorang, dibuat hanya untuk saya pakai saja. Datang yang lain, kemudian kita bagikan. Sampai ke ujung kaki, Bu, ini kacamata juga sama, saya nggak pernah beli. Sampai kaos kaki. Apakah merasa punya? Tidak. Makanya apa yang ditempatkan oleh Allah, pesantren dibikin wakaf, saya jadikan wakaf. Tanahnya, tempatnya. Bu, saya mau bikin kuburan pun untuk menyiapkan, saya tidak gunakan tanah wakaf. Beli di sampingnya sedikit buat kuburan, supaya tanah untuk pesantren betul-betul wakaf. Dan kita tidak merasa memiliki. Begitu kita meninggal, ada yang meneruskan. Hidup kan cuma sebentar. Dipastik dan pulang itu, tolong katakan pada suami ibu ya. Pesan dari saya, katakan pada suami ibu, pesan dari Ustadz Adi, Pak, kain kafan papa nanti nggak ada kantongnya. Itu aja. Jadi bisa yang sewajarnya yang kita siapkan. Jelas ibu ya? Coba buat mihrab di rumah, mihrab. Ya, mihrab. Ini mihrab di imam depan. Jadi ada 3 tempat yang utama di Quran. Ada mihrab, ini yang kita bahas. Yang kedua ada musalla, Quran surah kedua ayat 125. Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Yang ketiga ada masjid. Quran surah kedua ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Quran surah 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Di ada musalla, ada masjid, ada mihrab. Simpan musalla dengan masjid, saya mau bicara tentang mihrab. Mihrab itu tempat yang diistimewakan di dalam Al-Quran. Satu-satunya tempat yang diisyaratkan dalam Al-Quran mempercepat terkabulnya doa, mihrab. Makanya tempat imam di mihrab. Kenapa tempat imam di mihrab? Karena imam memimpin doa. Mimpin salat. Apa itu salat? As-salatu hiya doa. Pemimpinnya imam yang bacakan dari Al-Fatihah sampai ujungnya. Antum mengaminkan. Kenapa tempatnya di mihrab? Diharapkan berpotensi jawabannya cepat diberikan. Di begitu imam dapat, makmumnya dapat. Paham sampai sini? Perhatikan. Fungsi mihrab sekali lagi, dia bisa mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rizki. Apalagi kalau antum satukan antara doa dengan rizki, itu luar biasa. Ya Allah, mohon dekatkan rizki kepada saya, Allah. Mohon ya Rabb, mohon. Tiba-tiba datang anaknya rizki namanya. Mas, sedang apa? Kan? Betul, mendekatkan rizki. Zaman Nabi Muhammad berlangsung, ada kepala suku di Arab tersengat kalajengking. Kalajengking Arab, Anda bayangkan. Ingat kepala suku. Begitu disengat sudah terkena racunnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Sekarat keadaannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mencari tabib sana sini tidak ditemukan yang bisa mengobati. Semua angkat tangan. Ditemukan sekelompok sahabat yang sebelumnya sudah datang ke situ tapi tidak dijamu. Dibiarkan pergi disusul. Siapa yang bisa menyembuhkan di antara Anda? Angkat seseorang tangannya mengatakan biiznillah, dengan izin Allah. Begitu didatangkan orang itu dibacakan Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Bacakan sekali baca. Ya, obat sana sini sudah tidak mempan, dawa sudah tidak ada, syifa. Begitu dibacakan Al-Fatihah, sembuh biiznillah, sembuh. Sembuh. Makanya dikenal Al-Fatihah dengan Syafi, surat penyembuh. Tuh. Lihat bagaimana mempraktekannya. Paham ya? Nah, ini nanti syifa. Jadi kalau ada orang-orang berobat kemudian dikatakan oleh dokter ini nggak bisa, ini mustahil, ini tanda pertama, berarti saya sedang dicintai oleh Allah, saya diminta langsung mendekat kepada Allah. Allah nggak mau pakai perantara, langsung minta kepadanya. Kalau punya persoalan, problem, atau tak punya masalah pun, karena mungkin sekarang tidak ada, tapi besok mungkin ada. Ya, amal soleh itu nggak ada ruginya. Ya, ingat-ingat, amalan itu bisa diantara fungsinya bisa mencegah satu persoalan yang mungkin kita hadapi di masa yang akan datang. Seperti sholat duha misalnya. Di antara fungsi sholat duha dibagi 3. Awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Nanti kita akan masuk ke situ setelah selesai bahasan kita. Ya, awal waktu itu disebut dengan syuruk, 2 rakaat, itu pemberiannya indah. Ya, senilai dengan haji dan umrah pahalanya. Yang kedua nanti pertengahan duha. Pertengahan duha itu bisa ada 2. Ya, yang pertama bisa memberikan gambaran kepada kita pengganti zikir dari semua otot-otot tubuh kita. Juga kemudian bisa dikabulkan oleh Allah dengan itu adalah anugerah dibebaskan dari kesulitan yang mungkin dialami di hari itu secara umum. Jadi kalau orang lain umumnya macet, kita enggak. Orang lain umumnya kena pailit, kita enggak. Orang lain enggak laku dagangan, kita enggak. Jadi krisis, kita tuh laku aja. Ya, yang ketiga, yang terakhir itu yang mempercepat mendatangkan rezeki, tapi ada caranya. Tidak semua orang mengerjakan bisa mendapatinya. Ada caranya. Kalau ada persoalan atau tidak pun, kerjakan amal soleh. Setelah amal ini dikerjakan, doa minta diterima dulu, baru kemudian minta apa yang dimohonkan sesuai dengan problem yang dihadapi ini. Ini garisnya. Nah, sekarang persoalannya, setelah kita minta, ya Allah mohon terima amalan saya, apa ciri amalan itu diterima? Mesti tuntas. Ya, apa ciri amalan itu diterima? Sehingga dengan itu, apa manfaatnya Ustadz membahas ini? Amalan orang diterima itu, jangankan minta, sebelum minta pun Allah sudah berikan. Dia ada orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah, bahkan sebelum minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam ini dididik oleh ibundanya rajin beramal. Bahkan dibuatkan tempat khusus untuk beramal, namanya mihrab. Ada beberapa isyarat spesifik dalam Al-Qur'an yang bersifat tempat, kedua waktu, ketiga amalan. Yang saat ini dikerjakan itu berpeluang cepat mengabulkan apa yang kita mohonkan. Ada waktu saja, seperti sepertiga malam. Ada tempatnya saja, seperti misalnya mihrab, ada masjid, ada musalla. Di antara yang paling cepat mihrab. Nanti saya jabarkan. Ada yang ketiga amalan. Amalan yang mempercepat terkabulnya doa. Ya, apa di antaranya? Amalan-amalan sunnah tambahan dari yang fardu. Jadi kalau orang cuma sholat fardu saja, Anda tambah dengan sholat sunnah. Orang cuma puasa yang fardu Ramadan saja, Anda tambah dengan puasa yang sunnah. Orang cuma misalnya mengerjakan satu infak ini saja, Anda tambah dengan yang lainnya. Ya, maka orang-orang seperti ini itu mendapatkan peluang cepat terkabulnya doa. Tapi saya mau katakan, jika berkumpul tiga-tiganya, tempat, waktu, dan amalan, maka tidak minta pun, belum keluar permohonan pun, seketika Allah sudah siapkan. Dan itu yang dikerjakan oleh Imran dan istrinya Hannah untuk menyiapkan anaknya Maryam. Di Maryam ini spesial. Dibuatkan tempatnya langsung, mihrab namanya. Mihrab itu tempat paling cepat mengabulkan doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan mihrab itu tidak harus luas. Satu tempat walaupun sehamparan sajadah yang dikhususkan untuk ibadah saja. Paham ya? Di tempatnya mihrab. Kemudian kalau sudah ada tempat, tinggal susun waktunya. Waktunya kapan? Cari waktu-waktu mustajab. Ya, sepertiga malam, antara asar dengan maghrib, khususnya di hari Jumat, Bu. Ya, Sayyidah Fatimah, putrinya Nabi Muhammad SAW, itu punya waktu khusus untuk berdoa setiap pekan, yaitu Jumat, ba'da asar sampai ke maghrib. Jadi beliau punya asisten khusus untuk melihat ke langit. Jadi kalau misalnya matahari sudah mau terbenam, asistennya mengabarkan pada Sayyidah Fatimah. Kata beliau, hanal waktunya tiba. Kata Sayyidah Fatimah, ya waktu, ini waktunya untuk berdoa. Maka masuk ke dalam mihrabnya, berdoa kepada Allah. Ya, ada doa yang pasca salat Jumat, jangan langsung pulang. Kan saya sudah ajarkan di pertemuan lalu. Ya, Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghdina bifadlika amman siwa, ya, wa bita'atika an maksiatik. Mohonkan, minta. Itu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya mihrab,
Waktunya spesifik, tinggal amalannya. Kalau Anda punya mihrab dan Anda punya waktu untuk ibadah di dalamnya, saya mau katakan yang pertama, kalau Anda ingin cepat diberikan oleh Allah solusi, maka kumpulkan 3 syarat utama, yaitu tempat, waktu, dan amal. Nih, kalau sudah Anda kumpulkan ketiganya ini, tempatnya yang disebut dengan mihrab, kalau bisa dapatkan ini. Kalau berkumpul ini, amalnya tepat dikerjakan, maka jangankan Anda meminta, sebelum minta Allah sudah siapkan. Dan bahkan ada orang-orang yang hidupnya bukan tanpa masalah, diringankan masalahnya sebelum dia hadapi. Ya, bukan gak punya masalah, semua orang hidup pasti punya masalah. Tapi ada orang yang sebelum menghadapi masalah diringankan sehingga seakan-akan gak punya masalah. Apa Anda kira Ustadz gak punya masalah? Tidak, banyak. Nih masalah antum ada semua di sini nih. Masalah antum masuk ke handphone saya, sampai banyak handphone saya yang sakaratul maut. Karena itu jadinya nggak dipublish lagi gitu. Ya, masuk. Tapi apakah kemudian jadi problem? Itu tidak. Nikmat aja, senang. Malah kemudian jadi kebiasaan, kalau nggak ada masalah saya nggak enak gitu kan. Datang. Teman-teman, betapa indah ketika masuk. Ustadz, saya seorang pembunuh. Apakah kaget? Tidak. Apakah ada cara untuk bertobat? Saya seorang pembunuh. Apakah ada cara untuk bertobat? Itu indah kalimat itu. Saya katakan Allah lebih senang pelaku maksiat yang tobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, kita sampaikan, Anda ketika akan bertobat, berbahagialah karena Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan Quran surah kedua di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta pada orang-orang tobat. Selamat, Anda sedang dicintai oleh Allah. Saya pun belum tentu mendapatkan status itu. Maka kita bimbing pelan-pelan. Tiba-tiba setelah dibimbing, datang. Masya Allah, datang ke masjid. Temani oleh seseorang, dari wajah, dari penampilan, dari macam-macam. Ketika bertemu, gak berkata apa-apa, cuman meluk, nangis, meluk, pulang lagi.